Gue akan buka dengan mungkin perkenalan diri gue sendiri. Nama gue Iyas, umur 28 tahun, tidak mewakilkan timnas, tidak punya tim, bukan seorang atlet, besar di Bekasi atau di Tambun, dan sering main di Jakarta. Mungkin itu yang bisa gue bilang tentang diri gue. Tapi kalau kalian kan atlet, jadi mungkin satu-satu. Sananta dulu mungkin. Nama gue Ramadan Sananta, usia saya 21 tahun. Gue sebagai atlet sepak bola dan klub sekarang di Persis Solo. Nama gue Yuda Saputra, umur gue 25 tahun. Gue dari cabang olahraga bola basket. Gue sekarang ngebela tim dari Bandung, yaitu Prawira Harum Bandung. Halo, nama saya Rifda Irfana Lutfi, saya atlet senam artistik putri Indonesia. Saya berada di Timnas Indonesia. By the way, silakan dimakan, boleh langsung ditaruh di piring masing-masing aja. Terus kalian makan santai. Ini boleh nih, San. Ya, Tadi kita ngebahas tentang mungkin tadi besar di Cirebon gitu. Rasanya seperti apa kalau sebelum kita ngomongin timnas? Ya rasanya bangga lah, karena kan ya kita masih dari kecil kan pengen banget kan kayak main pakai nama kota, nama provinsi lah gitu. Kebetulan gue ngebela di Provinsi Jawa Barat. Ya bangga banget lah, bangga banget. Mungkin awalnya gue bermain basket itu hanya untuk bersenang-senang. Awalnya gue cuma untuk nyari teman aja. Tapi sering berjalannya waktu, gue makin suka main basket, makin jatuh cinta main basket. Dan ya alhamdulillahnya gue banyak banget dapat dari basket, experience, dapat teman, dapat kolega segala macam. Itu jadi gue memutuskan untuk jadi atlet. Semuanya cita-cita jadi atlet? Awalnya enggak, cuman dimasukin olahraga itu pertama kali sama bunda, itu aktivitasnya les renang. Harapannya orang tua itu bisa nafsu makannya bertambah gitu. Oh gitu? Ternyata ada potensi jadi atlet. Selama Rifda ikut pertandingan renang itu belum pernah mendapatkan medali emas. Akhirnya Rifda merasa jenuh. Akhirnya bunda juga mengenalkan Rifda ke cabang olahraga lain, yaitu ada senam artistik, ada senam ritmik. Ya harapannya bisa buat badan Rifda itu lentur dan juga koordinasinya bagus. Rifda dikenalkan juga cabang olahraga loncat indah untuk harapannya bisa berani. Terus juga mencoba untuk cabang olahraga panjat tebing agar mempunyai kekuatan tangan yang baik gitu. Namun dari sekian banyak cabang olahraga yang Rifda coba dan Rifda mengikuti pertandingan latihan selama 1 tahun senam artistik, itu Rifda mendapatkan 3 medali emas dan 1 medali perunggu. Di situ bunda melihat sepertinya Rifda ini punya potensi lebih mengarah ke cabang olahraga senam artistik. Gitu. Akhirnya di situ Rifdanya juga suka dengan cabang olahraga tersebut. Rifda ngerasa ini kayaknya jati diri gue gitu. Dari keluarga atlet berarti? Enggak sih, keluarga atlet, enggak. Cuman sendiri, atlet sendiri. Kalian keluarga atlet? No, nggak ada sih. Tapi lu dari kecil juga kan? Dari kecil. Ya sempat yang gue bilang tadi, karena memang gue pertama mainnya dari kampung biasa-biasa sih mas. Dan terus karena memang bakat gue di situ, terus keluarga gue support, orang tua gue support. Oke, ya Sananta, mungkin ya ini jalan kamu harus tekuni dan semangat. Ya gue pertama kali lihat di pertandingan itu di TV sih, masih belum bermain sepak bola, tapi gue selalu ingin mencapai keinginan yang gue raih. Abang gue sebelumnya memang ingin menjadi pemain bola profesional dan itu karirnya nggak kesampaian karena memang support dari orang tua itu kurang. Orang tua tuh ingin menjadi anaknya yang sukses, jadi abang gue nggak disupport buat itu. Ya dia bilang dengan sekarang sepak bola yang modern ini orang tua setuju dengan apa yang gue ambil. Ramadan selesai sudah. Ini menjadi kill the game dan gol ke-11 dari Ramadan Sananta. Tadi kita sempat ngobrol juga gitu tentang latihan
ya pastinya fisik gitu, tapi melelahkan sekali secara fisik ataupun mental gitu. Menurut kalian latihan yang optimal tuh seharusnya seperti apa berarti? Tentunya ya latihan fisik juga didukung sama latihan mental ya, supaya ketika sesuatu terjadi seperti kayak cedera atau mungkin latihan lagi jelek, itu atlet nggak langsung bad mood atau nggak ngerasa kita gagal gitu. Sama mungkin ini sih kayak ke mindset sih, karena mindset tuh penting banget. Kalau gue pribadi ya yang sampai sekarang gue masih jaga tuh ya tetap biar berpikir positif terus, karena biar ngelakuin sesuatunya enak lah gitu. Berpikir positifnya gimana berarti maksudnya? Kayak misalkan capek dikit jangan ngeluh kayak aduh capek, aduh gimana, nggak kayak dah ayolah bisa gitu kayak. Tapi hilang nggak rasa menyenangkannya? Ketika kita kecil kan melakukan basket atau bola atau ya gua nggak senam artistik sih, nggak semua orang kayaknya senam artistik di sini, cuman kayaknya melakukan itu sesuatu yang menagih gitu dan senang dilakukan. Tapi ketika menjadi sebuah pekerjaan, ada nggak momen untuk kalian, wah udah nih gue kelar? Pastinya lelah, bosan, jenuh itu udah biasa. Cuman karena kita tahu potensi kita, talenta kita, dan kita juga diberi kepercayaan ya. Contohnya kayak kita kan masuk pelatnas ya, diberi kepercayaan oleh negara untuk bisa membela negara di luar, itu suatu kebanggaan. Jadi mau nggak mau kita jadinya semangat lagi gitu. Ingat nggak momen pertama kali ditelepon suruh membela Merah Putih? Gue inget banget. Coba saat ceritain. itu tuh kebetulan gue pertama kali dapat panggilan pelatnas tuh pas lagi COVID. Jadi lagi itu semua liga break, semua apa berhenti tuh, tapi kan masih ada harus agenda tim nasional kan. Persiapan tim nasional itu gue ditelepon. Awalnya gue nggak percaya sih, kayak wah ini serius beneran nggak, soalnya saat itu gue belum masuk Liga Pro. Oke. Saat itu gue masih kuliah, baru banget lulus karena emang dari awal gue udah bertarget pengen main Liga Pro setelah lulus, jadi lulus kuliah dulu baru gue main Liga Pro. Dari Liga Pro insya Allah baru bisa panggilan misalkan emang rezeki kan. Pas kemarin gue bisa bawa Indonesia untuk jadi juara SEA Games tahun 2021, itu hal yang paling membanggakan sampai sekarang sih di titik karir gue. Pertama kali itu ikut seleksi di tahun 2014. Namun di situ sudah cedera. Seleksi pertama nggak bisa ikut. Kemudian ada seleksi kedua, untungnya alhamdulillah di situ bisa masuk, dan di situ debut pertama Rifda untuk bertanding di SEA Games 2015, di mana itu di umur 16 tahun. Itu sih. 16 tahun. Udah timnas. Tapi memang kalau di cabang olahraga senam artistik memang golden age-nya itu di umur 16, dan masuk seniornya itu di umur 16 tahun. Jadi memang lebih mudah dibandingkan cabur-cabur lain. Oh, teleponnya gimana waktu itu? Pertama kali pas dipanggil tim nasional Indonesia itu pas gua masih di Makassar PSM sebelum juara. Dan itu kita pekan ke-21 mungkin. Terus adminnya PSSI WA, WhatsApp, Hai Sananta di mana? Kamu ada surat masuk pemanggilan tim nasional Indonesia. Wow, amazing kan? Sangat senang. Langsung ngabarin orang tua, Ma kalau ini dipanggil timnas, Ma masa gini. Oh iya Sananta, kamu harus bersaing sama pemain-pemain lain, apalagi kita sekarang banyak naturalisasi kan. Kamu harus lebih dari mereka. Ya dipanggil timnas pertama kali sangat senang, happy mas. Bisa membela negara sendiri sih di depan ribuan orang yang nonton. Apa rasanya masuk stadion seramai itu? Ini kita lihat Madan Sananta untuk mendapatkan First time gua masuk ke stadion tuh pas debut di national team. Pertama di Bandung melawan Curacao. Gua itu debut di national team, yang suatu yang sangat senang di hati gue, apalagi gue bermain buat negara gue sendiri. Pertama gue masuk tuh deg-degan sih buat melakukan pertandingan tersebut,
karena sebelum masuk orang udah teriak Sananta. Wis, gue harus memberikan ekspektasi terhadap pertandingan ini. Gol yang saya ingat gol one touch yang melawan Thailand, gol kedua itu yang saya ingat. Best goal. Rizky Ridho. Bola tendang jauh ke depan. Belum selesai pertandingan. Bisa dikejar oleh... Oh! Apa yang dilakukan? Dan gol! Gol! Yes! Alhamdulillah! Alhamdulillah! Nih kata Sinteyong lu harus makan ayam yang banyak. Larangan lu dari coach apa? Iya, nggak boleh makan gorengan, nggak diizinin. Ayam goreng. Nggak, ini kan ada ininya. Oh, ada itu ya. Oke, berarti kalau misalnya lo sendiri gitu, momen kayak yes, I did it. Itu apa? Ketika aku ngerasa itu berhasil ya, karena kan senam itu dituntutkan untuk tampil sempurna ya, nggak ada kesalahan sedikit pun. Ketika aku bisa melakukannya itu dengan baik, tampil rapi, nggak ada banyak pengurangan, nggak jatuh, itu rasanya puas gitu. Cuman kalau untuk medali ya itu bonus sih. Gue mau nanya deh Kak, maksudnya kalau misalnya kita kan gue basket, Nanta bola itu kan kalau beban itu kan maksudnya dibagi share bagi sama-sama gitu ya. Kalau misalnya lu kan sendiri gitu, itu gimana sih? Bangkit dari kesulitan, yang pertama meluangkan diri agar Rifli bisa menenangkan diri. Ketika sudah tenang, Rifli baru menceritakan itu kepada orang tua, kepada pelatih, kepada rekan satu tim, agar supaya yang menjadi kegelisahan atau kesedihan ini agak sedikit berkurang. Kemudian nggak cuman itu aja, Rifli juga melakukan berbagai cara dengan mengingat kembali apa yang Rifli cita-citakan selama ini gitu. Lu menerima hujatan dengan baik gak? Jujur gue sampai sekarang, maksudnya hujatannya belum yang parah banget sih, kayak cuman bad game, terus ya cuman bilang masa kayak gini, masa pemain level ini kayak gini gitu doang sih Pak. Jadi ya masih bisa dihandle dengan baik lah hujatan kayak gitu. Pernah nggak percaya diri? Pernah pasti, pernah banget. Terutama misalkan gue habis kalah atau gue habis main jelek, itu secara tidak langsung level confidence gue turun, dan itu cukup mengaruh juga sih ke seharian gue, terus ke pertandingan gue selanjutnya. Tinggal gimana gue harus bangkit dari itu aja sih. Gue selalu step pertama gue harus selalu inget kenapa gue mulai ini. Terus yang kedua, gue inget juga orang-orang yang udah support gue, orang-orang yang udah dukung gue dari awal sampai sekarang. Itu gue inget itu. Terus yang terakhir, ya gue selalu bersyukur karena banyak banget orang yang pengen di posisi gue gitu. Nah, kalau Rifda ini kan bertandingnya lebih banyak skala internasional dibandingin nasional gitu. Lebih sering keluar negeri, lebih sering bertanding dengan orang-orang di luar sana gitu. Bisa dikasih tips kan untuk para mereka yang mungkin bertandingnya lebih sering di sini? Ya nggak sih? Siapa tahu lo butuh sebetulnya. Ya semangat aja. lo kayak karena ya itu akan terbentuk dari dirinya sendiri sih, dari pengalaman yang dia akan belajar dari pengalamannya dan akhirnya dia bisa mengatasi itu sendiri. Ya, karena masing-masing orang tuh punya caranya masing-masing untuk mengatasi ya masa-masa sulitnya, gimana menaikkan motivasinya gitu sih. Jadi kalau ya semangat aja. Iya benar sih. Kalau olahraga atau jadi atlet, targetnya nggak pernah habis berarti? Tuh. Ya kan? Gue masuk ke jurnas gue mau ini atau PON atau terus gue mau jadi timnas, ibaratnya kalau kalian timnas, gue belum selesai gitu. Gue mau ke Liga 1, Korea, Eropa gitu, nggak kelar-kelar gitu. Karena kayak gue pribadi ya, pemain bola nih banyak, apalagi saingan gue striker asing yang skillnya di batas rata-rata yang dari kemampuan gue yang kayak kurang. Gue melihat mereka gini harus gini, gue harus belajar sama mereka. Gue sering juga sama mereka harus gimana sih. Berarti kalau lu paling dekat ada target, gue harus bisa bermain di Eropa 3 tahun ke depan. Tapi yang paling dekat berarti dengan target yang kita lihat Olimpiade 2024. Berapa bulan lagi tuh? Berarti Juli sampai Agustus kan ya? Iya.
sebulanan lah kira-kira. Cuman kalau untuk di Rifdanya sendiri sih tandingnya di tanggal 28 ya. Target medali sih belum gitu. Nah sebelum Olimpiade ini ada satu pertandingan untuk uji coba supaya ketika di Olimpiade nggak terlalu nervous gitu kan. Karena kan Rifda kan juga habis cedera parah. Jadi kalau misalkan habis cedera parah udah ya hampir 3 bulan nggak latihan ke hall sih, tapi penguatan di tempat terapi. Kalau tiba-tiba langsung ke Olimpik tuh rasanya kaget kan, karena Olimpik tuh pertandingan tertinggi, terbesar, bergengsi gitu, takutnya jadi kaget gitu. Jadi dilatih dulu mental pertandingannya di satu pertandingan itu. Sorry, Jadi lu itu cedera apa sih? cedera lutut. Oh lutut. Iya. Aja. Meniskus aja. Oh meniskus aja. Itu apa? Lu boleh jelas? Ada terkilir tapi di lutut. Terus terkilir kan bisa sampai bikin robek. Iya robek. Dari situ paling lu gampang dilihat nih, ini masih bisa apa enggak? Kalau ACL sih jarang sih yang masih bisa. Mungkin operasi. Dan lo masih bisa lolos ke Olimpiade. Ya, alhamdulillah masih bisa lolos. Good. Lo mencetak 1000 poin rekor IBL. Rekor pribadi berarti ya? Pribadi. Atau 1000. 1000 poin. Banyak banget kayaknya ya. Main basket. Itu rasanya gimana berarti lo mencetak 1000 poin tuh? Ya seneng banget. Sebenarnya gue nggak terlalu nggak terlalu ngincer achievement itu sih, karena gue juga baru tahu sebelum game itu gue dikasih tahu, Yud kamu 6 poin lagi 1000 poin ya. Jadi itu kan gue langsung kayak game itu langsung aduh 6 poin lagi Itu cuma lu sendiri 1000 poin. Di antara teman-teman. Di antara teman-teman gue ya gue sendiri. Tapi nggak, sebelumnya udah ada beberapa senior yang 1000, bahkan yang 2000 juga udah ada. Ada mantra sendiri nggak sebelum main kalian? Kalau gua baca doa aja sih. Iya. Doanya apa? Iya. Panjang ya pasti. Doanya panjang atau lo spesifik kan? Kalau gua sih lebih ke Al-Fatihah sih. Ya. Al-Fatihah aja? Al-Fatihah sebelum masuk lapangan, bismillah. Ya sholawat udah. Apa yang biasa lo bilang? Gua harus selalu gimana ya? Memotivasi diri gua, ayo Sananta, come on. Masih ada waktu. Kamu harus cetak gol. Pasti bisa. Dan akhirnya gue cetak gol. Itu kan iya, Waktu Naik. itu penting Iya. banget. Lo kalian ada mantra-mantra atau bisikan-bisikan dengan diri Iya, sendiri yang pasti. biasa dilakuin? Kayak gimana berarti? Kalau gue biasanya misalkan nembak nggak masuk, terus gue selalu bilang, ayolah masa gini doang nggak bisa. Kayak sebenarnya kan gue tahu sebenarnya bisa gitu, cuman gara-gara ada nervous, ada Iya, tertekan bener. segala macam, jadinya nggak fokus sama segala macam. Ya gitu, gue pasti selalu kayak meyakinkan diri untuk kalau bisa lah. Ya itu tadi, berpikir positif itu. Kalau Rifda sih selalu bilang tenang, lakuin apa yang pada saat latihan kamu lakuin. Pikirkan teknik, bukan pikirkan hasil. Tenang, udah. Terus imagery, visualisasi ya, visualisasi gerakan supaya ketika tampil itu sudah otomatis. Jadi nggak pikir nanti gimana kalau jatuh ya, nanti gimana kalau jatuh. Jadi fokusnya ke teknik. iya, sulit sih buat dia. Sama kayak gua melakukan penalti di Rasanya pertandingan. gimana tuh? Iya, kayak kemarin final AFF di Thailand. Jadi kan gua penendang yang keempat. Bagaimana kesempatan yang dimiliki saat ini? Sananta bersiap-siap. Gimana ya? Gua merasa, duh ini kalau gua nggak gol nih selesai, karir gua selesai. Karena netizen nunggu ya, netizen nunggu di ini kan. Karena gua penendang terakhir, final lagi. Hujatan ke lo tuh hampir di enter tuh kalau lo. Iya, kalau nggak gol. Jadi gua merasa tenang karena penalti itu satu tujuan mas. Kalau misalnya lu kiri, nggak usah lu ubah-ubah. Dari awal maksudnya? Dari awal. Memang sebelumnya memang gua kiri. Ini rahasia kita aja, nggak usah disebarin. Takutnya disebarin ya. Jadi udah ditiup fluidnya. Gua lama ambil napas, buang napas, sabar. Habis itu gua arahin, gua lihat satu. Pertama gua tuh ngelihat ke kanan. Jadi kipernya tuh, oh ini penendang nih pasti mau ke kanan. Gua gitu mas. Misdirection. Iya. Jadi pas sudah mau di ini, gua pelan, gua tembak kiri. Gol lah. Wah, lega. Berhasil mengeksekusi dengan sangat baik. Ya, sekarang
Kita udah ngomongin positifnya, kemenangannya, kegagalannya. Gimana? Pernah nggak lo ngerasa gua gagal banget lagi sebagai atlet? Sebenarnya kalau gagal menurut gagal itu penting banget sih. Kayak gagal tuh penting banget untuk karir kita, betul. Kegagalan gua yang menurut gua berguna banget buat gua sampai sekarang ini, lagi tahun 2021 gue itu kalah pertandingan di semifinal lawan juara bertahan saat itu. Ada lawan siapa berarti waktu itu? Lawan Satria Muda. Gue itu di Prawira Harum. Garis 3 angka, Bram. Yuda, flashy, Yuda. Oh, tip di sana masih ada, dikepung. Masih hampir saja ini. Besok Prawira dan juga SM akan main duluan. Betul. Dan inilah skor akhir dari game ini. Gue tuh ngerasa karena kan saat itu peran gue kan cukup besar kan di tim. Itu gue kayak kurang bisa kontrol game. Saat itu gue kurang bisa kontrol game, kayak belum dewasa lah mainnya. Dan apa maksudnya belum dewasa? Gue lagi saat itu terlalu terburu-buru. Karena gue kan playmaker kan, gue megang bola banyak. Nah gue tuh nggak bisa kontrol tim, nggak bisa nge-handle game gitu, kayak kan pace, maksudnya kecepatan game kan ada di tangan gue. Ya, karena kan dia playmaker gitu. Iya. Nah itu gue tuh lagi lawan SM kalah itu terlalu Terburu-buru. nge-setnya terlalu tinggi, terlalu cepat, terlalu terburu-buru. Temen gue aja gak ada yang tahu. Nah itu gue belajar waktu itu, gue ngerasa wah sampai nangis apa segala macem lah. Tapi dari saat itu gue, karena kegagalan itu, gue banyak belajar buat bekal gue season depannya. Dan yang alhamdulillahnya season depannya kan gue juara. Nah itu gue ngerasa dari situ gue bisa bangkit banget sih dari kegagalan itu. Oh my goodness. Wow. Yes, akhirnya congratulations. Prawira Harum Bandung berhasil menjadi juara. Wow. Congratulations Kota Bandung. 25 tahun terbayar sudah. Motivasi gue, kenapa gue melakukan ini tiap hari, karena gue pribadi gue yakin gue belum berada di titik potensi maksimal gue. Itu yang menjadi motivasi terbesar gue untuk tetap berkembang, tetap memperluas knowledge, memperluas kemampuan biar makin jago. Kayak jadi dari awalnya tujuan awal gue untuk ikut pro, gue pengen tahu potensi maksimal gue segimana. Kegagalan terbesar gue tuh mungkin apa yang gue bilang tadi sih, gue nggak bisa memberikan yang terbaik di pertandingan ini. Contohnya nggak bisa cetak gol atau gimana, tim gue kalah. Situ gue bener-bener ya, karena kan pelatih berharap ke gue kan, Sananta kamu dimainkan di 90 menit, mungkin plus lebih dari 90 menit, kamu harus cetak gol. Kita setiap manusia pernah merasakan, pernah gagal mungkin, pernah nggak kesampaian cita-cita kita, dan terus gue selalu motivasi diri gue, selalu semangat, selalu fokus, disiplin, supaya kedepannya bisa lebih baik dan bisa memberikan yang terbaik. Karena Rifda mempunyai mimpi bisa lolos Olimpik ya, tapi ternyata di 2018 gagal juga, dan Rifda belajar lebih lagi. Mungkin ada beberapa yang Rifda lewatkan dari latihan, Rifda improve di apa yang Rifda kurang. Akhirnya di 2023 ini bisa lolos, dan itu juga mengajarkan Rifda bahwa menjadi atlet jangan mudah menyerah. Sebelum bertanding, aku selalu menanamkan mindset, Rifda tenang, semua hal negatif yang kamu pikirkan itu belum tentu terjadi, fokus ke teknik, semua akan baik-baik aja. Itu berarti ya, jangan mudah menyerah, dan meskipun tadi dibilang umur prime-nya di sekian, ya lo tetap jalanin aja gitu. Iya. Berarti motivasi terbesar untuk terus tidak menyerah apa, Rifda? Satu-satunya cita-cita. Cita-cita yang membuat Rifda itu dari jatuh, bangkit lagi, gagal, naik lagi, terus mencoba, terus pantang menyerah, itulah cita-cita. Karena cita-cita. Jadi bukan gua aja yang rasain mungkin ya, yang lain Iya, juga. cita-citanya juga kayak gitu berarti. Yang bikin lo bangkit terus dari semua kegagalan apa? Mungkin rasa cinta gue sama bola basket sih, kayak nggak mungkin gara-gara gagal gue jadi berhenti main basket kan. Kayak gue main basket karena gue senang main basket, gue main basket karena ya gue suka lah, cinta gitu, gue merasakan kesenangan main basket.
nggak mungkin kalau misalkan cuma gara-gara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kegagalan gue berhenti, nggak mungkin lah. Justru ya tadi gue bilang, berangkat dari kita juga, kegagalan itu dijadiin stepping stone lah buat gue. Untuk terus Mencapai tujuan yang lebih tinggi. Oke. Lo merasakan hal yang sama juga berarti ya? Sama. Ya. Bahwa lo mungkin dari kecil cita-citanya udah itu, sekarang menjalani ya mau nggak mau Harus ditekuni, harus semangat terus, ya ngalir aja. Ya. Enjoy. Gue suka diomelin orang tua gue kalau makan sambil berbicara. Jadi kita udah berbicara dari tadi. Jadi mari kita makan kalau gitu. It's only football. It's only basketball. It's only a routine. You got this.